Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan tentang video pembelajaran interaktif siswa dengan materi mendalami teks eksposisi dengan gagasan dengan nama saya Inun Kolbi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Dan saya mengajar di SMA Negeri 36 Jakarta, usia jenjang kelas 10. Nah, materi pertama yang dapat saya ajarkan untuk video interaktif pada hari ini yaitu mendalami teks eksposisi dengan ide gagasan. Hal yang harus dicapai, kompetensi dasar 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. 4.2, mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi permasalahan argumen, argumen pengetahuan dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaan. Indikator pencapaian pada pembelajaran kali ini itu 3.2.1 mengidentifikasikan bagian struktur dan kebahasaan dalam teks eksposisi dengan tepat. 3.2.2 menentukan ciri yang dapat dikenali dari sebuah struktur dan kebahasaan dalam teks eksposisi. 4.2.1 mengembangkan teks eksposisi yang utuh atau rumpang menjadi paragraf yang utuh dan padu. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasikan hal yang menyangkut telaah struktur dan kebahasaan dalam teks eksposisi. 2. Menyusun dengan menggunakan bahasa sendiri apa yang ada dalam sebuah teks eksposisi. Yang ketiga, memperbaiki menjadi sebuah paragraf yang padu dan utuh untuk dapat menentukan ide pokok dan peta pemikiran dalam menyusun teks eksposisi. Yang keempat, merencanakan dan mendalami teks eksposisi analitik sehingga kalian dapat mengkonstruksi teks secara baik dan lengkap. Yang kelima, memberikan pengetahuan baru kepada pembaca tentang apa yang Anda tulis. Yang keenam, menerapkan segala hal yang berhubungan untuk penyampaian informasi kepada pembaca. Metode yang digunakan itu scientific discovery learning dengan pembelajaran yang dilakukan atas dasar diskusi, simulation, general research, dan discussion. Medianya ada PowerPoint interaktif dan media pembelajaran EduCandy dan PowerPoint Educate. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, maka saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang media pembelajaran yang digunakan untuk dapat membuat siswa, mengedukasi siswa, dan mengaktifkan siswa supaya lebih interaktif, yaitu media pembelajaran EduCandy. Media pembelajaran EduCandy merupakan media pembelajaran yang digunakan untuk mengedukasi siswa atau peserta didik dan berusaha untuk mencoba memberikan permainan, bermain sambil belajar. Dan di sini sudah ada bagian pengetahuan, yaitu telaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi siswa. Nah, siswa dapat memilih permainan apa yang hendak atau akan digunakan selama pembelajaran itu berlangsung. Ada materi notes and question, crosswords, match up, memori, multiple choice, dan siswa berhak memilih. Dan misalnya, jika saya memilih menjodohkan, berarti siswa harus bisa menjodohkan antara kata kunci dengan jawaban yang tersedia dengan benar. Contohnya seperti ini. Dalam teks eksposisi terdapat aspek kebahasaan yaitu konjungsi antar kalimat. Maka hubungan konjungsi antar kalimat berhubungan dengan waktu. Nah, salah. Ternyata konjungsi antar kalimat berhubungan dengan pemberian antar kalimat satu dengan kalimat yang lain. Maka jawaban yang benar yaitu dengan demikian. Konjungsi temporal yaitu konjungsi yang berhubungan dengan waktu dan saling berhubungan secara kronologis. Maka dari pernyataan itu maka dapat ditentukan jawaban
seperti ini. Kemudian bagian penegasan ulang di dalam struktur teks eksposisi. Salah. Penegasan ulang merupakan bagian untuk mempertegas apa yang dijelaskan di dalam tesis dan argumentasi di dalam teks eksposisi. Maka jawaban yang benar mempertegas untuk menyampaikan kebenaran informasi. Kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan aspek kebaikan teks eksposisi yang di dalamnya memuat tentang hubungan atau partisipan dari orang lain. Kata kerja mental di sini yaitu menangis. Sedangkan pronomina di sini sebagai bentuk atau bagian kaidah kebahasaan yang merupakan kata ganti. Nah, dari di sini sudah jelas bahwa ada sebuah kata ganti, yaitu kata mereka. Sedangkan makna istilah dalam teks eksposisi merupakan makna sesuatu yang ada di dalam tema khusus yang ada di bagian teks eksposisi yang dijelaskan. Nah, di sini makna istilah yaitu domestik. Domestik merupakan wisatawan dalam negeri. Dan kata teknis merupakan kata kerja khusus yang digunakan untuk melengkapi ataupun menyampaikan sebuah tema atau gagasan inti atau gagasan pokok dari sebuah teks eksposisi. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka kata teknis merujuk kepada kata berekreasi, karena hanya dilakukan untuk perjalanan wisatawan berekreasi. Sedangkan bentukan kalimat fakta, ini bagian terakhir. Nah, seperti ini cara permainannya. Mudah bukan? Pastinya dapat mengedukasi dan dapat memberikan kesan interaktif untuk siswa. Berikutnya, kembali lagi ke bagian pembelajaran, yaitu materi ajar untuk pembelajaran kali ini, yaitu teks eksposisi. Eksposisi adalah mengungkapkan sesuatu yang disingkapkan, yang selama ini terlindungi, tersembunyi, dan tertutup. Karangan eksposisi bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Eksposisi analitis sebagai pengungkapan sebuah hal yang penting, mengajak pembaca untuk mendalami suatu permasalahan tertentu. Di dalam teks eksposisi, memuat struktur teks eksposisi yaitu tesis, argumen, pengungkapan kesimpulan atau literasi, dan penegasan ulang. Berikutnya, siswa diajak untuk dapat menentukan ide pokok dan mengidentifikasi serta berlatih menyusun paragraf dalam teks eksposisi. Nah, di dalam mempelajari ide pokok, itu terdapat menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok yaitu sebuah pernyataan yang menjadi inti dasar pengembangan sebuah paragraf yang mana letak gagasan utama ini bisa terdapat di akhir bacaan atau induktif, awal bacaan, deduktif, atau gabungan dari keduanya. Sedangkan gagasan penjelas yaitu gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama yang pada umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini biasanya berisikan contoh-contoh, uraian-uraian, kutipan, dan ilustrasi. Nah, di sini saya mencontohkan untuk siswa yaitu masa depan kota kita dengan bagian argumentasi sebagai pemancing atau gagasan penjelas. Sedangkan siswa disuruh atau dituntut untuk membuat tesis dan juga penegasan ulang. Nah, maka di sini siswa membuat sebuah ide pokok paragraf argumentasi. Ternyata ditemukan 4 identifikasi sebenarnya ide pokok dari gagasan penjelas tadi. Yaitu yang pertama, banyaknya alat canggih seperti transportasi darat, kepadatan penduduk yang menyebabkan jalur darat mengalami kemacetan. Yang kemudian yang ketiga, tata tertib yang tidak disiplin sehingga menumpuknya kendaraan dan menimbulkan kemacetan. Yang terakhir, kegiatan sehari-hari masyarakat yang mengharuskan melakukan berbagai banyak kegiatan. Nah, langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi itu ada 5. Yang pertama, menentukan topik.
Nah, topik menentukan tujuan, memuat kerangka, mengumpulkan bahan, dan menuliskan karangan dengan paparan. Dan di sini jawaban-jawaban siswa sepertinya sudah merujuk kepada argumentasi dari tesis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan tesisnya merujuk kepada tata tertib jalan. Ini ada yang menuliskan tentang perilaku berkendara yang tertib dinilai dapat mengurangi kemacetan pada musim Lebaran. Skenario pemberlakuan jalan yang relatif tidak menimbulkan kemacetan dinilai mengurangi segala hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kenyamanan berkendara saat kembali ke kampung halaman. Pengaturan manajemen lalu lintas tidak perlu dilakukan. Nah, siswa ini sudah menerapkan kaidah tesis dari argumentasi penjelas dan mereka sudah mengetahui gagasan atau ide pokok yang diketahui dari paragraf argumentasi atau paragraf pemancing. Nah, paragraf pemancing ini merupakan paragraf atau gagasan penjelas dan siswa melengkapinya dengan ide pokok atau ide utama yang dinilai sama dengan gagasan argumentatifnya. Dan penegasan ulangnya, tulisan siswa ini benar-benar bagus, memberikan sebuah rekomendasi kepada pembaca sesuai dengan teks eksposisi. Maka dari itu perlu diberlakukan upaya preventif yang dapat membuat perjalanan pengendara nyaman dan sampai di lokasi tujuan secara terkendali. Nah, siswa di sini sudah mampu menyerap informasi dari tesis, kemudian merangkainya menjadi argumen, dan kemudian menyusunnya kembali menjadi penegasan ulang. Nah, di sini peserta didik sudah menyampaikan rekomendasi atau penjelas dari paragraf yang sudah dijelaskan di argumentasi. Nah, evaluasi proses pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya, selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik mampu dan telah dapat memahami beberapa hal, di antaranya menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas, menelaah bagian tesis, argumentasi, rekonstruksi, ataupun penegasan ulang, mencermati bagian mana yang disebut sebagai paragraf dan kalimat rumpang, mencermati secara dalam kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Sedangkan kekurangannya, peserta didik belum dapat menentukan dan menganalisis secara detail bagian-bagian gagasan penjelas dalam teks paragraf argumentasi. Peserta didik kurang dapat memanfaatkan dan mencermati bagian pokok inti dari gagasan teks eksposisi. Peserta didik masih tidak terlibat secara interaktif bagian mana yang dianggap sebagai struktur dan kaidah kebahasaan. Yang terakhir, peserta didik kurang mencermati teks eksposisi secara baik. Metode penelitiannya, peserta didik diminta untuk membentuk beberapa kelompok, kemudian secara kelompok diberikan sebuah teks dan bentuk teks eksposisi rumpang. Setelah itu, peserta didik diberikan sebuah penguatan dan diberikan nilai poin tiap kelompok. Peserta didik yang dapat menyimpulkan secara baik, maka diberikan sebuah hadiah untuk tidak mengerjakan tugas pada pertemuan minggu ini. Peserta didik diberikan tugas sesuai dengan pemaparan hasil diskusi dengan teks yang berbeda untuk memantapkan hasil dan diskusi teks secara rinci dan berkala dengan memperhatikan instrumen penilaian dari beberapa dan masing-masing teks eksposisi. Yang terakhir, peserta didik menyimpulkan dan mengerjakan tugas. Kesimpulan dan saran dari video pembelajaran yang sudah dijelaskan atau diawali sebelumnya yaitu secara umum, peserta didik sudah menerapkan berbagai kolaborasi dan metode discovery learning dalam pembelajaran. Peserta didik sudah begitu interaktif dalam pembelajaran yang dibutuhkan untuk dapat menciptakan kemudahan dalam membuat teks eksposisi. Peserta didik membutuhkan berbagai kajian lebih dalam mengenai diskusi analisis yang dibutuhkan untuk dapat menerapkan model pembelajaran terkait. Peserta didik juga sudah menyelaraskan antara kategori satu dengan yang lainnya, bagian yang merupakan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari sebuah teks eksposisi. Peserta didik sudah mampu melakukan upaya untuk dapat membuat sebuah kesimpulan rekonstruksi yang menghasilkan paragraf yang lebih padu. Caranya, sebagai calon pendidik, sebaiknya kita dapat lebih mengedukasi dan memperlihatkan media pembelajaran dan membuat peserta didik
mampu menuliskan dengan benar dan padu, dan dapat menuliskan secara sistematis terkait dengan tema dalam teks eksposisi. Sebagai peserta didik, sebaiknya dapat mencermati teks eksposisi dan keterbacaan secara maksimal, menyimak secara dalam, mencermati secara analitik, menemukan gagasan pokok yang sangat penting terkait dengan teks eksposisi, mampu menjelaskan gagasan secara mendalam dan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Berikut contoh pemaparan video pembelajaran dari saya, dan berikut adalah ada contoh video pembelajaran yang ada di dalam teks video pembelajaran yang sudah saya berikan kepada siswa. Seperti ini contoh di Google Classroom yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, terdapat video pembelajaran saya lagi. Seperti ini pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti ini contoh pembelajarannya sudah saya lakukan selama video pembelajaran berlangsung. Nah, di sini ada permainan Edu Candy ya. Edu Candy-nya siswa dapat Nah, ini contoh video pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, ini seperti ini ya, mereka berdiskusi melengkapi kalimat rumpang ya, seperti itu. Kiranya video pembelajaran yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.